Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan tutorial bagaimana membuat gelas yang berisi air. Tutorial ini merupakan tutorial lanjutan dari tutorial sebelumnya ya. Baik, sebelum kita membuat gelas, sebelum kita membuat objek air di dalam gelas ini, kita akan memperbaiki detail dari gelas ini. Kalau kita lihat di ujung gelas ini kan masih tipis ya, padahal gelas di ujungnya ini agak tebal. Jadi kita akan pertebal dulu di sini agar objek yang kita buat hampir atau menyerupai dengan gelas aslinya. Oke, langsung saja di sini di objek mode kita ubah ke edit mode terlebih dahulu. Kemudian kita tambahkan garis. Jadi untuk mempertebal di bagian ujung dari objek kita dapat menambahkan garis lagi di sini di sekeliling ini. Caranya kursornya kita letakkan di sini, kemudian tekan Ctrl R. Nah, sini ada garis kuning, kita klik. Oke, kemudian kita tarik ke atas. Nah, oke, di sini sudah tidak selancip tadi ya. Oke, yang kedua kita akan memperbaiki detail di kakinya. Kalau kita lihat di kaki gelasnya ini masih belum bulat sempurna ya, masih kayak seperti bergerigi. Kita akan memperbaiki biar ini terlihat bulat sempurna. Kita sembunyikan dulu ininya, papan ini. Di sini di bagian menu sebelah kanan ini di plan kita sembunyikan. Oke. Nah, kemudian kita putar objek ini ke bagian bawahnya. Kita masuk ke edit mode. Nah, kalau kita lihat di sini masih bergerigi ya. Kita akan tambahkan di sini satu face lagi sehingga ini menjadi halus. Caranya kita klik dulu di sini di titik sini. Ingat di sininya di bagian select ya, atau tekan angka 1. Kemudian kita klik di sini, kemudian kita tekan tombol option, kita klik titik di sebelahnya. Nah, ini akan menyeleksi titik-titik yang segaris dengan titik tadi. Kemudian kita tekan tombol I. Nah, jadi fungsi dari tombol I ini adalah membuat objek untuk menutup dari objek ini. Kita tarik ke sini. Oke. Nah, di sini sudah kelihatan bulat ya, tapi masih belum ke ujung bagian atas ini. Kita tambahkan garis di sekeliling ini. Kita tekan Ctrl R. Oke. Kemudian kita tarik ke bagian atas. Oke. Nah, kakinya sudah halus ya, sudah bulat. Oke, selanjutnya kita akan memperbaiki bagian dalam dari gelas. Kalau kita lihat di sini gelasnya masih ada lubangnya ya. Di sini nanti akan kita tutup sehingga menyerupai dengan gelas asli. Oke, kita masuk ke edit mode. Di sini kelihatan ya, ada titik-titik. Kemudian saya aktifkan dulu titik-titik di tengah ini. Ini kan ada apa? Garis-garis. Di sini masih belum ada. Caranya di bagian modifier di sini dikunci, kemudian ini ada segitiga, kita klik dulu. Nah, sudah kelihatan garis-garisnya. Oke, di sini akan saya tutup ya dengan objek baru. Kita tambahkan satu garis terlebih dahulu di sini agar kelihatan lebih halus. Kita tekan Ctrl R, kemudian klik, tarik ke atas sedikitnya. Oke. Kemudian kita extrude, tekan E, tekan Z agar ke arah sumbu Z. Oke, sedikit saja. Kemudian tekan S. Kita tarik ke bagian tengah.
Nah, sedikit aja segini. Oke. Nah, di sini kelihatan bahwa di sini masih menonjol ke atas ya. Jadi kita akan turunkan. Kita tekan tombol G ya. Kemudian tekan tombol Z. Kita tarik ke bawah. Oh. Nah, segini kira-kira. Nah, di sini masih ada lubang. Kita akan tutup dengan menekan tombol F. Oke. Jadi tombol F ini adalah untuk menutup objek fungsinya. Sudah tertutup. Kita lihat. Nah, di sini sudah ini ya, sudah bagus. Di sini masih ada belum terlalu smooth ya apanya. Kita coba ke edit mode terlebih dahulu. Oke. Untuk memperhalus ini kita tambahkan satu garis lagi di sini di tengah-tengah ini. Ctrl R, oke. Kita tarik ke bagian dalam, sisi dalam. Oke. Kita coba lihat. Nah, di sini sudah kelihatan halus ya. Yang dalam ini akan saya tarik lagi ke bagian ke dalam, lebih dalam. Oke. Nah, sini sudah gelasnya sudah tertutup ya. Oke, gelas sudah sesuai, sudah bagus. Kita lanjutkan dengan membuat air di dalamnya. Terlebih dahulu kita ke sini dulu, ke rake, kemudian kita geser ke tengah. Masuk ke edit mode terlebih dahulu. Nah, di sini nanti akan saya tambahkan air sekitar ini dengan ini ya. Kita buat objek air dari gelas ini. Nah, agar lebih mempermudah dalam membuat objek airnya, di sini akan saya hidden beberapa sehingga kita nanti akan mudah membuat air. Caranya kita aktifkan yang ini dulu. Klik tombol yang sebelah ini. Oke, nah di sini akan objek kelihatan transparan. Atau kita bisa juga tekan tombol Z. Nah, di sini kita pilih yang wireframe. Tekan Z atau ini. Nah, bisa juga ya. Tanpa mengklik yang ini. Oke, kita yang ini. Nah, di sini airnya kita buat sebatas ini, garis ini, kemudian sampai bawah sini. Jadi di sini tidak saya perlukan. Kita seleksi terlebih dahulu, kemudian tekan tombol H. Fungsi dari H ini adalah untuk menyembunyikan objek. Kemudian di sini sama kita seleksi terlebih dahulu. Oke, kita seleksi terlebih dahulu. Kemudian tekan tombol H. Oke, nah. Sudah ini ya. Nah, airnya biar pas dengan gelas di tengah-tengahnya akan saya ambil dari atau saya duplikat dari objek yang ini. Yang di sini ya. Nah, di sini kalau kita lihat ketika ini ada dua garis yang sebelah dalam dan sebelah luar. Kalau kita klik yang sebelah luar di sini juga yang dalam ini akan terseleksi. Padahal padahal saya cuman mau mengambil yang bagian dalamnya saja. Caranya kita masuk ke objek mode terlebih dahulu. Kemudian di bagian modifiernya kita apply bagian solidnya. Yang di sini ya, kita apply. Oke.
kita masuk ke edit mode terlebih dahulu. Nah, di sini kalau kita klik bagian di sini, yang bagian dalam sudah tidak terseleksi. Begitu juga kalau kita klik bagian dalam, yang bagian luarnya sudah tidak terseleksi. Ini sudah menjadi berdiri sendiri ya. Oke, kita ke face select terlebih dahulu atau tekan tombol 3, kemudian kita klik di bagian ini. Satu yang bagian tengah ya. Kemudian tekan tombol L. Nah, jadi tombol L ini fungsinya adalah untuk menyeleksi semua objek yang sama ya, yang masih terhubung. Kemudian, oke. Nah, oke. Lanjut. Di sini akan saya duplikat bagian airnya ini. Di bagian dalam ini, tekan tombol Shift D. Oke, kemudian klik satu kali lagi. Oke, kemudian tekan tombol P, penguin. Oke, kemudian pilih selection. Nah, di sini sudah ada dua objek ya, objek silinder dan silinder 001. Kalau kita lihat yang silinder, nah ini adalah objek yang kita copy tadi. Oke, yang silinder saya beri nama gelas. Oke, yang ini saya beri nama air. Nah, kita sudah punya objek gelas dan objek air. Kita akan bermain di objek airnya. Jadi gelasnya saya sembunyikan terlebih dahulu. Kalau kita lihat, kita aktifkan gelasnya. Oke. Line-nya saya perlebar saja ya. Bagian ini saya perlebar. Oke. Nah, di sini sudah ada dua objek ya. Oke, gelasnya saya sembunyikan terlebih dahulu. Di ini airnya. Oh. Nah, air ini akan saya tutup bagian atasnya sini. Kita klik di atas sini terlebih dahulu. Kemudian tekan tombol option, kita klik titik di sebelahnya. Nah, ini akan menyeleksi bagian atas. Kemudian tekan tombol F. Oke. Sudah tertutup gelasnya, airnya. Kita tambahkan satu garis di sini agar ininya tidak tidak bulat. Oke, tekan Ctrl R. Kita klik, kemudian kita tarik ke atas. Nah, sudah ini ya. Sama di sini juga kita masukkan ke dalam lagi. Kita seleksi dulu. Tekan tombol optionnya, kita klik satu titik, tekan tombol option, kemudian klik satu lagi. Kita tarik ke tengah, tekan S, kemudian tarik ke tengah. Oh. Oke. Sini akan saya tambahkan satu garis lagi. Oke. Nah, seperti ini kira-kira. Oke, sudah selesai objek airnya. Kita lihat ininya. Nah, gelasnya sudah terisi dengan air. Ini karena grafik dari komputer atau laptop saya masih tidak memadai sehingga proses rendernya
lama. Kita coba untuk render ke ini hasilnya seperti apa. Nah, sebelum kita render, kita lihat dulu dalam apa ya, bentuk kameranya. Nah, di sini ada menu kamera, kita klik. Nah, sini belum pas ya. Kita atur dulu posisi kameranya. Cara gampangnya ini di sini ada segitiga, kita tarik ke luar ya. Kemudian di bagian view, di bagian bawah, di sini centang lock camera to view. Nah, oke. Kemudian di sini kita atur posisinya. Oke. Kita coba render. Di sini ada render image. Kita tunggu hasilnya. Nah, ini hasilnya sudah mulai kelihatan gelasnya, tapi di sini masih ada bintik-bintik putih ya. Ini karena grafik saya yang tidak bagus, jadi kelihatan ada bintik-bintik putihnya. Kemudian di sini airnya masih belum bagus bentuknya ya, masih ada seperti ngembung di sini. Kita perbaiki lagi, kita close saja. Oke, yang pertama di sini tadi ada masih ada banyak bintik-bintik putihnya. Ini adalah di bagian material, di gelas, bagian material, di roughness-nya ini kita perkecil saja. Nah, di sini sehingga gelasnya lebih terang di roughness ini ya. Oke. Kemudian bagian air sama roughness-nya sudah ini ya. Nah, ini sudah kelihatan gelasnya lebih cerah ya. Kita perin lagi, kecilkan sedikit lagi. Oke. Nah, sudah ini. Oke. Selanjutnya kita akan memperbaiki airnya tadi ya. Airnya tadi masih kelihatan ngembung, padahal kalau air di dalam gelas harusnya dia agak cekung sedikit di bagian sisinya. Oke, kita ke air dulu, kemudian masuk ke edit mode. Yang gelasnya akan saya tutup dulu. Nah, kalau kita lihat di sini airnya ini masih kelihatan ngembung di sini ya. Harusnya ini adalah ada cekungan sedikit di sini. Oke, kita tambahkan garis lagi di sini agar ininya lebih kelihatan seperti air di dalam gelas. Ctrl R. Oke, kita klik di sini di sudutnya. Oke, kemudian di tengah sini akan saya apa lagi? Tambah lagi garis lagi. Di sini saja ya. Oke. Oh, nah, saya tarik ke atas. Oke. Nah, bagian atas sudah mulai kelihatan lancip. Selanjutnya di sini bagian ujung ini akan saya tarik ke atas sedikit agar posisi airnya lebih cekung. Kita klik ini, kemudian AL option, tombol option, kita klik sebelahnya. Kita klik tombol G, tombol Z, kita tarik ke atas sedikit. Oke. Kita lihat hasilnya. Nah, di sini sudah ada kelihatan cekungan sedikit ya. Oke.
Kita lihat sudah selesai airnya, kita render. Oke, sudah kelihatan ini ya gelasnya bagus, sudah ada airnya. Namun di sini masih ada satu permasalahan, yaitu airnya masih kelihatan keabu-abuan atau belum bening. Di tutorial berikutnya kita akan memperbaiki airnya sehingga lebih kelihatan seperti air di dalam gelas. Untuk itu bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel saya, silahkan untuk klik tombol subscribe di bawah video ini. Terima kasih.